Saya berikan waktu. Baik ya, terima kasih. Salam semua. Shalom. Shalom. Ya, selamat malam untuk kita semua. Terima kasih banyak lagi ya kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan lewat 2 Samuel. 2 Samuel pasal yang pertama sampai pasal yang keempat. Ya, di sini saya ada bikin satu judul buat pembicaraan pada malam hari ini. Jadi terkait juga dengan mungkin sedikit kesaksian ya dari tempat ini. Dan mungkin seperti kemarin-kemarin yang saya bicara juga dengan Pak Ferry, dengan tim di grup umum tentang Daud. Jadi ini semua bersambungan. Sehingga di sini juga saya ambil satu judul untuk menyambung dalam apa yang saya alami di tempat ini juga. Jadi saya pikir kita semua baca sama-sama dari awal hingga sekarang ini ada banyak hal yang menarik yang bisa kita simpulkan untuk kita pakai bahas malam ini. Ya, jadi di sini saya bikin satu tema tentang bijak sebagai orang pilihan. Ya, jadi bijak sebagai orang pilihan. Jadi dari pasal 1 sampai pasal 4 ini saya ada ambil beberapa cerita, beberapa kisah untuk mendukung tema ini karena begitu menarik, terkhususnya buat Raja Daud yang kita sudah belajar dari 1 Samuel bahkan sampai di 2 Samuel ini. Pas di sini kita lihat dari judul dari pasal 1 saja, dia katakan bahwa Daud menerima kabar kematian Saul. Ya, jadi seperti tema kita hari ini yang saya buat bahwa bijak sebagai orang pilihan. Ya, sebagai orang pilihan Allah kita perlu bijak ya dalam mengambil segala keputusan. Untuk itu perlu kepekaan dalam menjalani hidup. Ya, jadi kita akan pelajari di sini bagaimana Daud dengan bijaksana mengalahkan orang Amalek dan juga dia punya respon dengan duka cita ya, merespon mendengar kematian Raja Saul yang sebenarnya musuh dia sendiri ya, yang mengejar-ngejar dia, tetapi dalam bagian ini kita melihat itu dia merespon dengan berduka cita, bahkan dia merespon dengan duka cita yang sampai buat ratapan untuk Daud dan juga untuk Saul dan juga untuk anaknya Yonatan. Dan juga kita akan pelajari sikap Daud ya dalam awal memimpin orang Israel. Jadi dalam pasal ini dia memimpin bangsa Israel. Bahkan Daud sendiri seperti kemarin saya sempat tanya di Pak Ferry, ya Daud sendiri baru sadar bahwa dia itu dipilih Allah sebagai raja. Jadi ketika dia sudah menjadi raja, baru dia sadar tentang dirinya bahwa dirinya itu dipilih oleh raja. Ya, jadi setiap tindakan yang dilakukan Daud untuk membela orang Israel, bahkan dia melawan Goliat di ayat-ayat sebelumnya, itu semua karena ia mencintai bangsa Israel. Bahkan dia peka bahwa bangsa Israel itu umat pilihan Allah. Ya, jadi apapun yang dia sudah lakukan sebelum-sebelumnya itu tidak ada niat untuk mau menjadi raja. Ya, jadi saya juga sedikit merasa terpukul ya, makanya saya tanya Pak Ferry kemarin karena ya mungkin saya di sini sekarang sebagai penanggung jawab sekolah di tempat ini, tapi mungkin dari awal ada niat saya untuk menjadi penanggung jawab. Cuma saya melihat dari Daud ini saya merasa terpukul karena ya sebenarnya kalau pekerjaan Tuhan berarti kita tidak boleh ambisi dan kita harus benar-benar menyerahkan kepada Tuhan. Jadi memang kalau sudah waktunya kita jadi pemimpin ya itu semua karena Tuhan gitu. Ya, jadi saya juga terberkati sekali dari bagian ini karena saya pikir ya mungkin kita kembali apapun yang kita sudah lakukan kita kembali kepada Tuhan karena Tuhan yang mengatur semua. Ya, jadi sambil kita lanjut dulu pasal 1.
Ya, pasal 1 ini menerima kabar ya. Pasal 1 di sini menerima kabar tentang kematian ini ya seperti respon Daud yang sangat menakjubkan ya. Dia sendiri mendengar kematian orang yang membenci dia, tetapi dia dengan begitu merasa duka cita yang mendalam ya dari hatinya. Jadi itu bukan pura-pura, tetapi benar-benar duka cita dari dalam diri dia karena konsep Daud itu adalah mengasihi, ya mengasihi sesama bukan membenci. Jadi bahkan mengasihi orang membenci dia. Ya, jadi di sini ada satu pernyataan yang menguatkan kita bahwa itu mengartikan bahwa dia menjaga hati yang bersih dari kepahitan. Ya, jadi peristiwa dari ayat pertama ini kita melihat bahwa kita sebagai orang pilihan, kita perlu menjaga hati kita juga karena kita tidak perlu membenci orang. Kita tidak perlu membenci orang, jadi supaya jangan ada kepahitan dalam hidup kita, sehingga kita perlu mengasihi orang terlebih ya, terkhususnya juga mengasihi musuh kita. Ya, jadi ini sangat menarik untuk kita pelajari karena mungkin seperti kesaksian saya di tempat ini sekarang ini banyak hal yang memang harus dikerjakan terkhususnya pergumulan untuk sekolah dan mungkin ada banyak pendapat orang, ada banyak orang yang tidak setuju, ada pro kontra. Tetapi kita tidak bisa membenci orang karena semua itu sudah direncanakan Tuhan dan mungkin lebih untuk menguatkan kita sebagai orang pilihan ya, sebagai orang pemimpin begitu. Dan juga saya percaya kita semua orang sebagai orang yang sudah percaya mengikuti firman Tuhan, belajar firman Tuhan, kita semua orang pilihan. Ya, jadi bukan memimpin saja, tetapi bisa memimpin diri sendiri itu sebagai orang pilihan. Ya, jadi kita lanjut lagi kepada ratapannya. Jadi ratapan ini saya tulis di sini tentang ratapan istimewa ya, karena masa Daud sendiri harus membuat ratapan, menyanyikan lagu mengagungkan dengan ratapan bahwa Daud karena Saul dan Yonatan. Ya, jadi ratapan untuk mengenangkan ya. Jadi di sini dia mengenangkan bahwa hubungan baik jasa-jasa seorang yang tidak pernah dilupakan dalam hidupnya. Ya, jadi mungkin khususnya buat Yonatan yang selalu memihak dia, itu dia tidak bisa melupakan sehingga dia buat ratapan ini untuk mengenangkan hubungannya. Jadi dan juga termasuk Saul karena Saul adalah orang yang diurapi sehingga Daud begitu berduka untuk meratap mereka. Ya, jadi itu adalah keistimewaan dari Daud sendiri untuk mengubah dan menyanyikan ya, meratapkan untuk Yonatan dan juga Saul. Ya, jadi di pasal 2 kita akan melihat di situ Daud menjadi raja atas Yahuda. Ya, jadi kunci sukses untuk Daud adalah Daud bukan hanya ingin berkat Allah atau ia mau juga hidup, tetapi ia mau juga hidup sesuai dengan rencana Allah. Ya, jadi sudah pasti sampai dia sendiri harus menyadari bahwa dia adalah orang pilihan Allah, itu semua karena dia sudah melakukan kewajibannya untuk harus mengikuti kehendak Allah. Ya, jadi Daud menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Tindakan Daud menjadi teladan buat kita. Ya, jadi saya sendiri secara pribadi pun terpukul hal itu bahwa mungkin kita mau menjadi seorang pilihan, mau menjadi seorang pemimpin, kita perlu sabar menghadapi setiap hal yang kita hadapi saat ini. Ya, jadi itulah kunci sukses dan kesuksesan menjadi mungkin kesuksesan menjadi ukuran untuk menilai orang. Nah, masalahnya sama tidak kesuksesan menurut dunia dan kesuksesan menurut Allah. Ya, jadi sudut pandang ini yang kita harus perlu mendalami karena dari dunia punya pemikiran itu beda dengan yang dari Allah. Bahkan mungkin kita sendiri saja punya ambisi, punya kemauan, punya talenta, punya kekuatan yang kita percaya bahwa itu kita bisa menjadi seorang pemimpin atau seorang orang pilihan. Tetapi dengan cara Tuhan itu berbeda. Ya, jadi mari kita perlu bertanya kepada Allah, karena di sini Daud sendiri pun harus bertanya kepada Allah. Ya, jadi untuk setiap pertimbangan dan keputusan bertanya kepada Tuhan yang selalu menunjukkan jalan
yang paling tepat. Ya, jadi saya pikir banyak hal yang kita hadapi saat ini, dan terkhususnya bukan buat pergumulan saya di tempat ini pun memang perlu bertanya kepada Allah, sehingga Allah yang menunjukkan jalannya. Karena sedikit kesaksian dari saya juga bahwa banyak hal yang saya pernah rencana target ya, tapi tidak terjadi. Jadi ya mungkin maksudnya memang kita merencanakan, tetapi semua kembali kepada Tuhan. Jadi otoritasnya itu kita kembali bersama kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau terjadi saat ini, ya itu yang harus melewati proses itu. Ya, jadi walaupun Daud tahu bahwa ia akan menjadi raja, dan meskipun waktu itu kelihatan tepat, ya sudah tepat bahwa dia harus menjadi raja karena Saulnya sudah mati. Tapi karena Saul sudah tiada, tetapi Daud tetap menanyakan kepada Tuhan karena kemana ia harus pergi. Ya, jadi ini sangat menjadi petunjuk buat kita. Dan juga meskipun ia sadar bahwa dirinya adalah orang pilihan Tuhan, Daud tidak diam-diam atau memaksa orang untuk menerima dia sebagai raja. Tetapi Daud bersikap bijak dalam upaya memperoleh dukungan dari suku-suku lain yang belum memahami bahwa dialah raja pengganti Saul yang telah diurapi Tuhan. Ya, jadi Daud kan pertama belum memerintah semua bangsa Israel, masih memerintah di Yahudi dulu. Setelah itu baru dia memerintah semua bangsa Israel, karena dia ikut sesuai rencana Tuhan. Jadi dia tidak terburu-buru. Bahkan orang-orang para tokoh-tokoh, para orang-orang penting yang memilih dia untuk menjadi raja. Ya, jadi menyadari diri sendiri sebagai orang pilihan Tuhan memang harus tidak membuat kita menjadi tinggi hati, ya, atau merasa benar sendiri. Sebaliknya kita justru semakin bijak. Ya, jadi saya juga percaya bahwa ketika kita harus ikut sesuai proses Tuhan dan kita merendahkan diri, maka itu akan kita menjadi orang yang bijak untuk mengambil keputusan. Karena kita lebih mendengar dulu, baru kita memberikan pendapat yang terbaik untuk kelancaran ke depan. Ya, jadi justru menjadi orang bijak dalam pilihan, kita perlu sabar dan perlu rendah hati seperti Daud. Ya, jadi dan juga di sini kita melihat dari pasal 3 itu saya ambil 2 tema yang dari Alkitab, bahwa Abner menyapa pada Daud, Abner dibunuh oleh Yoab. Nah, di sini menarik karena Abner itu panglima Saul. Jadi dia bermaksud untuk menobatkan Isi-Boset anak Saul menjadi raja, menggantikan Saul, karena sesuai dengan tradisi daerah di situ bahwa yang ganti raja itu harus orang yang berasal dari keturunan raja atau anaknya. Jadi Isi-Boset ini Abner mau jadikan dia raja. Ya, jadi tetapi maksud Abner itu bukan bagian dari rencana Tuhan. Karena Daud raja yang dipilih Allah, bukan dari keturunan Saul, tetap dia dipilih Allah. Jadi bagaimanapun upaya untuk mengeraskan kehidupan orang pilihan Allah tidak akan berhasil. Tetapi malah sebaliknya, Allah mengkokohkan orang pilihannya. Ya, jadi yang pasti kita sebagai orang pilihan, pasti ada banyak yang seperti tadi saya sudah saksikan juga, bahwa banyak yang pro kontra, bahkan ada juga yang memihak untuk menggantikan atau membuat cara lain yang tidak sesuai dengan rencana kita. Tetapi kalau memang kita dipilih Allah, berarti tidak ada yang bisa menggantikan atau tidak ada yang bisa menggeserkan kehidupan kita. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa Abner pun dibunuh oleh Yoab. Yoab itu yang akan menjadi tentara Daud nanti. Ya, jadi ini pelajaran bagi kita bahwa untuk menanti dengan sabar kehendak Allah, kita harus ikuti proses seperti ini, dan Allah akan menyatakan dan menggenapi kehendaknya pada waktu yang tepat. Ya, jadi untuk pasal yang terakhir, pasal 4, di sini juga kita lihat bahwa Isi-Boset dibunuh, ya. Jadi bukan cuma Abner saja, tapi
anak Saul Isboset pun dibunuh. Dan di situ kita melihat bahwa bukan Daud sendiri yang membunuh, tetapi orang-orang lain yang membunuh, bahkan Abner yang membunuh Yoab. Jadi itu semua tidak sesuai konsep dia, tetapi mungkin alam mengizinkan untuk orang lain yang melakukan hal itu, karena mereka akan menghalangi maksud rencana Allah. Ya, jadi di sini kita pelajari juga, kita konsepkan bahwa ada peluang dan ambisi ya. Jadi dunia seringkali mengajarkan kepada kita untuk memanfaatkan peluangnya atau kesempatan yang baik dengan baik. Nah, tetapi mari kita belajar dengan sikap Daud bahwa tidak selamanya kesempatan adalah emas. Jadi terlebih jika peluang didapatkan dengan cara-cara licik, itu jangan salah membedakan antara kehendak Allah dan ambisi diri sendiri. Ya, jadi pasti ada cara-cara yang kita harus lewati. Ini kita tidak bisa dengan cara yang licik, tetapi kita harus dengan cara yang tepat, cara yang benar, supaya sesuai rencana Tuhan. Ya, jadi bila Tuhan memang mengkehendaki kita untuk menjadi sesuatu, dialah sendiri yang akan membuka jalan itu. Ya, jadi saya juga mengenai itu bahwa apapun yang kita hadapi saat ini, walaupun banyak kesulitan, tetapi kita tidak bisa pakai cara yang licik, tetapi kita harus tetap bersandar kepada Tuhan dan biar maksud Tuhan yang terjadi. Ya, jadi untuk menutup ini, ya mungkin minta maaf saya tidak bisa menggali ayat-ayat yang untuk mendukung, tetapi saya kasih gambaran besar seperti ini, biarlah ini menjadi pergumulan kita semua untuk setiap hidup ke depan. Ya, jadi saya menutup bahwa meskipun Saul memusuhi Daud dan Tuhan sendiri sudah menetapkan Daud untuk menggantikan Saul sebagai raja, tapi Daud tidak menganggap dirinya berkuasa atas Saul. Tapi Daud tidak berusaha mewujudkan janji Allah dengan paksa atau dengan tangan orang lain. Tetapi biarlah kehendak Allah yang terwujud berdasarkan waktu yang direncanakan. Ya, jadi itu sebagai penutup untuk tema kita yang saya bawa hari ini, bahwa sebagai bijak sebagai orang pilihan, ya pasti kita perlu bijak dalam hal ini. Kita perlu bijak seperti seperti Daud, sehingga biarlah kehendak Allah yang terwujud dalam waktu yang direncanakan. Ya, jadi mungkin tema ini malam ini dengan saya ini, ya mungkin kembali juga sebagai pergumulan saya di tempat ini seperti itu. Dan saya pikir kita semua dari aspek kehidupan, ya kita semua butuh kebijakan dalam menjalani kehidupan, karena mungkin semakin banyak kita belajar kebenaran, semakin kita harus bijak juga, dan merendahkan diri pasti kita bijak dalam segala keputusan kita hari-hari. Jadi terima kasih banyak, ini yang bisa saya bawa malam hari ini, dan kesempatan saya kembalikan dan mungkin bisa dilanjutkan oleh pembicara berikut. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Bapak Peter. Dan saya minta maaf sebelumnya, saya tidak bisa buka kamera karena nanti akan mati-mati, karena jaringan saya juga kayaknya kurang kuat nih, Pak. Jadi kayaknya langsung saja kita kepada pembicara kita kedua, kepada Ibu Dian. Kepada Ibu Dian kami berikan waktu. Ya, Salam, terima kasih. Saya juga meminta maaf ini tidak bisa hidupkan kamera karena nanti akan hilang suara saya nanti. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, saya juga masih belajar dan hari ini saya ingin membahas tentang sampai pasal 7 ya, sesuai dengan yang Wiwin bilang hari ini. Baik, yang pertama di sini saya mau berkata bahwa di pasal 5 ini, di sini Daud ingin menyatukan seluruh Israel. Jadi
akan terlihat bagaimana waktu dan cara Tuhan atas kehidupannya Daud di pasalnya yang kelima ini. Yang pertama di situ perikop pertama, Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Di situ di ayat pertama dikatakan bahwa lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Di sini darah dagingmu yang dimaksud bahwa semua suku Israel yang ada pada saat itu mempunyai hubungan kekeluargaan, hubungan saudara. Dan di ayatnya yang kedua, di situ telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Jadi di ayatnya yang kedua di sini terlihat bahwa Daud dari dulu adalah seorang penggembala domba dan kemudian menjadi penggembala umat Allah. Artinya bahwa Tuhan telah menetapkan bahwa Daud yang akan memimpin umatnya Israel. Dan di sini Tuhan juga tidak tinggal diam dan dia terus memimpin Daud, terus melindungi Daud, menyertai Daud. Dia tidak meninggalkannya. Kemudian di situ di ayatnya yang ketiga di situ dikatakan bahwa maka datanglah semua tua-tua untuk menghadap raja di Hebron. Di sini berarti tercatat bahwa semua tua-tua Israel itu menghadap raja untuk mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan, kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Jadi ketika Tuhan menetapkan Daud menjadi seorang raja, dia juga mengajak sebagai saksi tua-tua Israel pada saat itu, dia sebagai saksi untuk ketika pengurapan Daud menjadi raja atas Israel. Selama 40 tahun di situ dia ini artinya bahwa 40 tahun jumlah yang besar atau kurun waktu yang lama untuk Daud menjadi raja. Dan kemudian situ Daud di ayatnya yang ke-6, Daud merebut Yerusalem dan menetap di sana. Nah, ketika Daud menjadi raja, dia ingin merebut kota Yerusalem karena dia ingin menjadikan ibu kota Israel ini karena secara rohani kota ini kemudian menjadi kota yang terkemuka di bumi, pusat kegiatan penebusan Allah bagi umat manusia. Jadi Yesus disalibkan dan dibangkitkan dari antara orang mati itu di Yerusalem. Jadi ketika Daud merebut kota Yerusalem di tangan orang Yebus, karena pada saat itu orang Yebus ini sudah hidup di Kanaan jauh sebelum orang Israel masuk ke sana. Jadi Yerusalem salah satu kota orang Yebus yang terletak di perbatasan antara suku Yehuda dan Benyamin. Jadi tujuan Daud, ia ingin menjadikan ibu kota kerajaan Israel yang baru. Jadi keputusan ini menurutnya sangat membantu dia dalam upaya menyatukan seluruh bangsa Israel, karena kota ini adalah kota yang netral, ini terletak di antara suku-suku Israel di utara dan di selatan yang sering terlibat pertengkaran. Nah, kemudian di ayatnya yang ke-7, di situ tetapi Daud merebut kota pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Nah, orang-orang Yebus pada saat itu mereka tidak berkata bahwa Daud tidak sanggup untuk masuk ke Yerusalem. Tetapi Daud memiliki keyakinan bahwa dia mampu untuk merebut Yerusalem. Kemudian Daud berkata bahwa siapa yang hendak memukul kepala orang Israel haruslah ia masuk melalui saluran air itu. Saya baca-baca referensi tentang saluran air ini, para arkeolog itu dia menemukan saluran air yang mengalir di bawah kota berkubu.
dari mata air Gihon menuju kolam penampungan. Jadi orang-orang yang memperoleh air tanpa harus jadi orang-orang pada saat itu memperoleh air itu tanpa harus pergi keluar tembok kota. Jadi hal ini menguntungkan bagi orang-orang pada saat itu. Kemudian Daud juga di ayat yang ke-8 dia hatinya membenci orang-orang yang timpang. Hati Daud benci kepada orang-orang timpang dan orang buta. Ini itu menunjukkan bahwa Daud ingin menggunakan kata-kata yang orang Yebus katakan di ayatnya yang ke-6 untuk mengolok-olok kesombongan mereka. Kemudian saya dengar dari Bapak Pak Ferry berkata bahwa di situ dikatakan sebab itu orang berkata orang-orang buta dan orang-orang timpang tidak boleh masuk bait. Saya pernah dengar Bapak Pak Ferry bilang bahwa orang-orang yang masuk ke bait Allah itu adalah orang-orang yang kudus. Kemudian kemudian di situ Daud menetap di kota pertahanan. Kemudian ayat yang ke-11 istana dan rumah tangga Daud. Di sini pada saat itu Hiram raja negeri Tirus mengirim utusan kepada Daud dan kayu alas, tukang-tukang kayu dan tukang-tukang batu mereka untuk mendirikan istana bagi Daud. Jadi pada saat itu Hiram itu adalah raja negeri Tirus. Tirus adalah pelabuhan penting bagi bangsa Fenisia di pantai Laut Tengah pada saat itu. Kalau kita baca referensi tentang Fenisia, maka kita akan menemukan banyak tentang bangsa Fenisia. Lalu tahulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel dan mengangkat. Jadi di situ ketika dia mendirikan istana, Tuhan juga Daud tahu bahwa Tuhan itu akan terus menyertai dia. Bahkan dia menegakkan dia sebagai raja, dia mengangkat juga martabatnya, pemerintahannya. Nah, itu semua karena Tuhan Allah tahu bahwa Daud memimpin umatnya Israel. Kemudian Daud memukul kala orang Filistin. Nah, ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja, maka majulah mereka untuk menangkap Daud. Nah, di ayatnya yang ke-17 ini, orang Filistin itu, tadi juga saya baca juga referensinya tentang orang Filistin. Orang Filistin itu tinggal di Filistea, daerah yang sepanjang Laut Tengah. Mereka juga sering berperang melawan Israel. Jadi orang-orang Filistin ini terkenal sebagai orang-orang yang sering berperang melawan Israel. Nah, kemudian di situ Daud pergi ke kubu pertahanan. Di sini yang dimaksud kubu pertahanan adalah di ayat yang ke-7 tadi, pasal 5 ayat yang ke-7, tetapi Daud merebut kota pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Nah, di sini kalau kita melihat di 1 Samuel pasal 22 ayat 1, itu ada tempat persembunyian Daud juga, yaitu di gua Adulam. Jadi kemungkinan kalau bukan gua itu yang dimaksudkan di sini, berarti kubu pertahanan yang dimaksudkan di ayatnya yang ke-7. Nah, kemudian di ayatnya yang ke-18, di situ mereka ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Israel itu? Akan kuserahkan. Jadi di situ terjadi mereka berperang, tetapi karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa atas kehidupannya Daud, dia akhirnya Daud memukul kala orang Filistin sesuai dengan topik dari pasal ini. Daud memukul kala orang Filistin dari ayat 17 sampai ayat yang ke-25. Di ayatnya yang ke-21, di situ dikatakan bahwa orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana. Lalu Daud dan orang-orangnya mengangkatnya. Jadi orang-orang Filistin pada saat itu memang banyak menyembah banyak berhala.
Kemudian di pasal yang ke-6, tabut dipindahkan ke Yerusalem. Daud mengumpulkan semua orang pilihan di antara orang-orang Israel. Ada 30.000 orang banyaknya. Nah, di sini tabut itu kemudian bersiap-siap lalu berjalan dari Baale Yehuda dengan seluruh rakyat yang menyertainya. Baale Yehuda ini adalah yang sering disebut dengan Kiryat Yarim. Tadi juga saya baca tentang kota-kota ini. Saya bingung juga dengan kota-kota ini, jadi saya mencari referensinya tentang kota-kota ini. Ternyata Baale Yehuda ini sering disebut juga sebagai Kiryat Yarim. Kemudian di sini juga Tuhan menyertai mereka. Di situ dikatakan bahwa bagaimana Tuhan menyertai mereka dan menyertai Daud juga. Sampai-sampai mereka Daud dan orang-orang pada saat itu bernyanyi, bergirang di ayat yang ke-5. Di situ dikatakan bahwa mereka menari-nari, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, dan semua alat-alat musik yang diiringi pada saat itu. Kemudian ayatnya yang ke-6. Di sini Usa itu ditegur oleh Tuhan. Kemudian di ayatnya yang ke-7, di situ bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana karena keteledorannya ia mati di sana dekat tabut Allah itu. Jadi pada saat itu tabut Allah sangatlah kudus. Selain orang-orang Lewi yang adalah imam pada saat itu, tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk menyentuhnya. Jadi sebenarnya Usa ini bermaksud baik. Dia bukanlah seorang Lewi dan seharusnya tidak menyentuh tabut itu. Cuma karena memang tabut Allah ini adalah yang kudus, jadi tidak boleh disentuh oleh orang-orang yang bukan imam pada saat itu. Oke, lanjut. Di ayatnya di situ 3 bulan lamanya tabut itu ditinggalkan di rumah Obed Edom. Jadi sini saya melihat satu pembelajaran bahwa ketika kita benar-benar mengundang Tuhan dalam kehidupan kita, mengundang Tuhan dalam rumah kita, maka Tuhan akan memberkati. Sini beritakan bahwa tabut itu diletakkan di rumah Obed Edom, disitulah Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom itu. Jadi sini kalau kita melihat di kehidupan kita saat ini, kalau kita benar-benar taruh Tuhan di dalam hidup kita, di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita, maka Tuhan akan memberkati keluarga kita. Nah, kemudian di ayat 14 juga, di situ kembali lagi Daud menari-nari. Malah di sini dikatakan menari dengan sekuat tenaga. Dan di sini juga Daud sudah memakai baju efod dari kain lenan. Nah, pada saat itu orang-orang yang memakai baju efod ini adalah para imam yang memakainya. Nah, kemudian Daud dan seluruh orang Israel mengangkut tabut itu dengan diiringi sorak-sorak dan bunyi sangkakala. Kemudian mereka membawa tabut itu masuk ke kota Daud. Nah, di sana ada Mikael, anak perempuannya Saul. Jadi dia melihat keluar dan dia melihat bagaimana tingkah lakunya Daud sebagai seorang raja. Di situ Daud lagi meloncat-loncat serta menari-nari di hadapan Tuhan. Sebab itu ia memandang rendah Daud dalam hatinya. Di sini dikatakan mengapa dia memandang rendah, karena Mikael itu tampaknya sedih, gelisah karena Daud bertingkah laku sebagaimana tidak pantas seperti itu sebagai seorang raja. Akan tetapi Daud melihat dirinya sebagai hamba Allah yang sedang merayakan kemenangan Allah. Dia tidak melihat siapa-siapa, dia hanya tahu bahwa yang dia lakukan ini adalah untuk merayakan kemenangan Allah. Kemudian di ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-19, di situ tentang bagaimana Daud mempersembahkan korban ketika tabut itu sudah sampai, sudah masuk. Di situ dia mempersembahkan korban. Di situ ada 2 jenis korban.
seluruh binatang korban dibakar di atas mezbah. Kemudian yang kedua itu hanya sebagian saja binatang kurban yang dibakar dan sisanya itu dimakan oleh umat. Nah, di ayatnya yang ke-20 di situ ada perbincangan antara Daud dan Mikhail. Situ Mikhail berkata bahwa Mikhail menghina Daud karena dia sudah melakukan hal yang tadi yang dia lihat yang tidak sepantasnya. Artinya bahwa dia sudah mempermalukan dirinya sebagai seorang raja. Tetapi Daud tetap mengatakan bahwa di hadapan Tuhan yang ayatnya yang ke-21, "Dia telah memilih aku dengan menyisahkan ayahku dan segenap keluargaku untuk menunjukkan menjadi raja atas umatku," yakni atas Israel. Dia tahu bahwa Tuhan telah menunjuk dia atau memilih dia untuk menjadi seorang pemimpin atas Israel. Jadi dia bersukacita atas apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Ketika Tuhan boleh menangkan dia boleh memukul kala orang Filistin, itu artinya bahwa Tuhan benar-benar bekerja atas kehidupan Daud. Baiklah, di ayat yang ke-7. Sini tentang janji Allah kepada Daud. Janji Tuhan mengenai keluarga dan kerajaan Daud. Di ayat yang pertama, di situ ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling. Nah, pada saat itu Tuhan telah mengaruniakan keamanan, ini artinya bahwa kembali lagi bagaimana penyertaan Tuhan. Bagaimana Tuhan mengaruniakan keamanan kepada Daud. Bayangkan saja kalau Tuhan mengaruniakan keamanan, Tuhan juga mengaruniakan keamanan kepada kita pada saat ini, sehingga kita juga aman. Jadi apa yang terjadi pada Daud, Tuhan juga jadikan dalam kehidupan kita. Tapi tidak dapat dipastikan apakah Daud telah mengalahkan seluruh musuhnya pada waktu itu, karena kalau kita lihat dalam pasal yang ke-8 nanti sebentar, kita akan lihat bagaimana kemenangan-kemenangan Daud dalam melawan musuh-musuhnya seperti itu. Bagaimana kemenangan Daud yang memukul kala orang Filistin. Dan kita akan melihat bagaimana kemenangan Daud di ayat yang ke-8. Kemudian di ayat yang kedua sampai di ayat yang ketiga, di sini muncullah seorang nabi, Nabi Nathan. Jadi Nabi Nathan ini dia berkata kepada Daud bahwa dirikanlah mezbah bagi Tuhan, ya bait Allah bait bagi Tuhan. Bangunlah rumah Allah, seperti itu. Tetap ketika Daud berkata bahwa ketika Nabi Nathan berkata, "Lihatlah aku ini diam dalam rumah dan kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Nabi Nathan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu sebab Tuhan menyertai engkau." Di ayatnya yang keempat. Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Nathan, "Demikian, pergilah katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami." Jadi di sini untuk pertama kalinya Nathan disebutkan para nabi menerima pesan dari Allah dan meneruskannya kepada orang lain. Namun di sini Nabi Nathan berbicara sebelum mendengar firman dari Tuhan. Ia juga keliru karena telah berkata kepada Daud agar melaksanakan rencananya untuk membangun rumah Allah. Akan tetapi dia memperbaiki kesalahannya itu setelah Allah menampakkan dirinya kepadanya dalam sebuah penglihatan, ya, di ayat yang keempat tadi, ya. Ayat 4 sampai ayat yang ke-16 ini berbicara tentang membangun rumah Allah. Daud yang akan membangun rumah Allah. Kemudian di ayatnya yang ke-5 sampai di ayatnya yang ke-16, di situ banyak sekali teks-teks di sini yang saya baca tentang rumah. Kalau dalam teks Ibrani, kata rumah itu bait dalam janji Allah ini merupakan janji Allah kepada Daud. Kata ini bisa berarti bait Allah, tetapi bisa juga berarti keturunan atau keluarga. Jadi firman Tuhan intinya jangan mendirikan rumah atau bait Allah bagiku, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Tetapi aku akan membangun rumah, memberikan keturunan bagimu, di ayat yang ke-11. Dan salah seorang dari anakmu akan membangun rumah atau bait Allah bagiku. Ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Nah, rumah Daud ini
tidak bertahan lagi sejak kerajaan Israel jatuh ke tangan Babel pada tahun sekitar 500-an, 587 sebelum Masehi. Akan tetapi ini janji Allah kepada Daud telah menjadi dasar pengharapan akan seorang Mesias. Kemudian ada doa syukur Daud atas setiap kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Di situ lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan? Jadi di sini Daud doa syukurnya ini dia benar-benar dia duduk. Di sini katakan dia duduk. Kalau biasanya berdiri atau berlutut sewaktu berdoa, sikap Daud yang duduk ini sewaktu berdoa mungkin mencerminkan hubungannya yang istimewa dengan Allah. Kalau kita baca di Mazmur, situ Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11, 110 ayat yang ke-1, di situ menceritakan tentang bagaimana hubungan Daud yang istimewa dengan Allah. Kemudian di ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-29, di situ dikatakan bahwa dalam doa syukur ini Daud, dan janji Tuhan terhadap Israel disebutkan kembali. Bagaimana Daud memohon kepada Tuhan agar menepati janjinya. Namun Daud menyadari bahwa dia dan keturunannya ini harus terus mengabdi kepada Tuhan jika tetap ingin menjadi raja pilihan Allah. Nah, mengenai janji-janji sebelumnya itu kita bisa lihat di dalam Ulangan, kita bisa lihat di dalam Keluaran. Di situ banyak janji Allah dalam kehidupannya Daud. Kemudian di ayatnya yang ke-8 di situ, 28, oleh sebab itu ya Tuhan Allah, Engkaulah Allah dan segala firman-Mu kebenaran. Engkau telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, Engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Jadi di sini di ayat yang 28 dan 29 juga sini ditekankan tentang Daud meminta perlindungan daripada Tuhan, tentang janjinya bahwa dia akan memberkati keluarganya Daud. Dan kita juga sampai hari ini kita percaya bahwa Tuhan terus memberkati keluarga kita, janji-janjinya yang dia mau tetapkan dalam kehidupan kita pasti dia akan tepati, indah dan tepat pada waktunya. Intinya bahwa kita benar-benar harus selalu mengabdi kepada Tuhan, agar selalu setia dan taat kepada Tuhan. Maka seluruh kehidupan kita akan terus berada di dalam kendali Tuhan. Karena kalau kita percaya kita taruh semuanya di dalam tangan Tuhan, semua di dalam kontrolnya Tuhan, pasti semuanya Tuhan akan bekerja untuk kita. Ketika kita bekerja bagian kita, maka Tuhan juga akan mengerjakan bagiannya untuk kita. Jadi itu dari saya, pasal 5 sampai pasal 7. Mungkin sudah lama ini. Terima kasih untuk kesempatan ini. Kiranya kita boleh terus belajar firman Tuhan dan terus menjadi berkat dan diperlengkapi terus untuk melayani Tuhan. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Wiwin. Wow, puji Tuhan. Terima kasih kepada Ibu Dian yang sudah menyiringkan firman Tuhan. Mungkin lanjut saja kepada Bapak Karnius Zaluhu untuk memaparkan kepada kita materinya. Terima kasih. Ya baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Jadi saya akan sharing sedikit tentang pasal 8, 9 sampai 10. Ya, mungkin saya tidak begitu banyak memberikan sharing karena jujur saya tidak ada persiapan begitu jauh. Tapi saya mau sharing untuk pasal 8. Jadi itu tentang kemenangan-kemenangan yang diperoleh oleh Daud, ya, yang diperoleh oleh Daud. Jadi kalau kita lihat pada pasal 7 di belakang bahwa itu ada janji Tuhan kepada Daud dan juga
itu tentang doa syukur Daud. Jadi bisa kita katakan bahwa pada pasal sebelumnya itu Daud begitu bergaul karib dengan Tuhan, sangat-sangat bergaul dengan Tuhan, sehingga pada pasal 8 sampai pasal 10 ini nanti bisa dikatakan ini masa-masa kejayaan Daud karena dia mendapatkan kemenangan atas beberapa bangsa yang menjadi musuh-musuh daripada bangsa Israel. Jadi itu pada pasal 8 ayat 1, sesudah itu Daud memukul kepala orang Filistin dan mendudukkan mereka. Lalu Daud mengambil kendali pemerintahan atas ibu kota dari tangan orang Filistin. Dan jadi itu satu kemenangan yang dimiliki oleh Daud didapatkan ketika ia melawan daripada orang Filistin. Nah, dia juga dilanjutkan di situ dia mengalahkan orang Moab dan banyak juga bangsa-bangsa lain yang dikalahkan oleh Daud sampai pada ayat 4 di situ nanti Daud menawan daripadanya 1000. Daud memukul kalah Hadadezer bin Rehob, Raja Zoba ketika ia pergi memulihkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud menawan daripadanya 1.700 orang pasukan berkuda dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Ya, jadi di situ Daud begitu banyak mengalahkan bangsa-bangsa lain sampai beribu-ribu orang dia tewaskan. Ya. Dan daripada itu juga itu bisa kita katakan bahwa itu adalah atas kehendak Tuhan kepada Daud, ya. Jadi itu pemberian Tuhan. Jadi kita baca pada ayat ke-6 di situ ada dikatakan Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Jadi satu hal yang saya ambil di situ bahwa ketika Tuhan berpihak kepada orang-orangnya, maka apapun yang menghalangi orang-orangnya itu pasti akan dikalahkan. Jadi semua musuh-musuh daripada orang-orang yang Tuhan pakai itu Tuhan halau. Bahkan Tuhan memakai orang itu pun untuk mengalahkan daripada musuh-musuhnya. Jadi dari segala bangsa yang dikalahkan Daud, ya banyak sekali dia mendapatkan itu seperti emas, perak, dan tembaga. Ya, jadi itu sebenarnya sudah bisa menjadi satu hal yang membuat Daud bisa dikatakan dia merasa sudah punya segalanya karena dia sudah punya itu, dia merampas itu emas, ya. Jadi bisa saja dengan itu pun mungkin Daud bisa sombong akan hal itu. Tetapi karena dia menundukkan diri di hadapan Tuhan, namun segala yang menjadi rampasannya itu dia bawa kepada Tuhan, yaitu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, itu satu hal yang jadi pembelajaran kita juga daripada Daud, ya. Ia menjadikan itu sebagai persembahan kepada Tuhan, ya. Nah, jadi itu pada pasal 8. Nah, kemudian pada akhir daripada ayat 8 ini, ya, Daud memilih orang-orang yang menjadi pegawainya di situ. Ada demikianlah Daud telah memerintah atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Yoab anak Zeruya menjadi panglima, Yosafat bin Ahilud menjadi bendahara negara, Zadok bin Ahitub dan Ahimelech bin Abiatar menjadi imam, Seraya menjadi panitera negara, Benaya bin Yoyada menjadi panglima orang Kreti dan orang Pleti,
dan anak-anak Daud menjadi imam. Jadi itu para pegawai-pegawai yang diangkat oleh Daud. Pada pasal 9 itu Daud melakukan satu kebaikan kepada keturunan orang yang pernah ingin membunuhnya. Jadi di situ ada Daud dan Mephiboset. Jadi di sini Daud menunjukkan belas kasihan kepada Mephiboset, di mana Mephiboset ini adalah cucu daripada Saul, ya, cucu daripada Saul. Mungkin bisa ini keturunan daripada anak-anak Saul. Jadi ia masih menunjukkan belas kasihan, walaupun kita tahu bahwa sebelumnya itu Saul ini sangat ingin membunuh daripada Daud. Namun Yonatan yang menjadi sahabat Daud, itu Daud masih mengingat semua kebaikan yang dilakukan oleh Yonatan, sehingga ia menunjukkan belas kasihan kepada keturunan daripada Saul, ya, Raja Saul, karena anaknya Yonatan yang begitu bersahabat dengan Raja Daud. Nah, jadi satu hal yang mungkin kita ambil daripada sikap Daud ini, dia tidak menyimpan dendam. Ya, dia tidak menyimpan dendam terhadap orang-orang yang pernah memusuhi dia ataupun orang-orang yang ingin membunuh dia. Tetapi dia menunjukkan belas kasihan. Ya, tapi mungkin kita lihat bahwa itu alasannya karena Yonatan yang sudah menjadi sahabatnya, ya, ketika ayahnya Yonatan, Raja Saul, mengejar-ngejar Daud dan ingin membunuhnya. Ya, jadi itu pada pasal 9 itu menjadi itu hal yang bisa saya sharing pada pasal 9 ini. Dan pada pasal 10 yaitu masih kemenangan terus yang didapatkan oleh Daud, ya. Dia di situ melawan Bani Amon dan orang Aram. Ya, di situ Daud masih banyak mendapatkan kemenangan, ya, mendapatkan kemenangan terhadap bangsa lain. Ya, jadi itu yang menjadi sharing daripada saya untuk pasal 8, 9, dan 10. Ya, mungkin sangat sedikit sekali, tapi ya, mungkin ada hal yang mungkin bisa juga kita ambil. Ya, jadi terima kasih, itu saja, Wiwi. Baik, terima kasih kepada Bapak Karnius. Dan yang terakhir mungkin kita akan dengarkan kesimpulan dari ke-10 ayat ke-10 pasal ini dari Bapak dan Ibu. Jadi saya berikan waktu. Mungkin dari Bapak ada tambahan? Ada pertanyaan ada enggak? Ada. Pasal 1 sampai 10. Ada pertanyaan? Ada enggak? Ya, kalau ada nanti ya, bertanya ya. 2 Samuel itu ya, itu sebenarnya satu kitab ya. 1 Samuel, 2 Samuel satu kitab. 2 Samuel ini dibagi 2 bagian ya. Pasal 1 sampai 10 itu ya kemenangan Daud. Kemudian pasal 11 ya, pasal 11 sampai 24 kegagalan Daud. Itu 2 bagian ya. Jadi hari ini kita bahas ya dari pasal 1 sampai 10 ya, pasal 1 sampai 10. Jadi ya pasal 1 sampai 4 ya, sebelum dia menjadi raja atas seluruh Israel, ya dia tidak memampakkannya
kesempatan untuk menghancur kerajaan Saul ya, kerajaan Saul. Justru dia menciptakan nyanyian latapan untuk Saul dan Yonatan. Bukan hanya karena menghormati sebagai mantan raja atau mungkin papa mertua, tapi pasal 1 itu pasal 1 ayat 20 dalam nyanyian latapan itu ada yang penting juga. 2 Samuel ayat 1 sampai pasal 1 ayat 20 dalam nyanyian latapannya. Nyanyian latapan itu artinya Daud betul-betul tidak membunuh Raja Saul. Karena zaman itu banyak masyarakat berpikir Daud membunuh, menghancurkan kerajaan Saul, kemudian dia menjadi raja. Sehingga ada yang masih melawan sama Daud ya. Jadi melalui nyanyian latapan ini buktinya Daud tidak mencurahkan darah Raja Saul. Tapi dia sedih sekali. Kenapa? Ayat 20 ya. Janganlah kabarkan itu di Gat. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon. Itu daerah orang Palestina. Supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin. Supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Itu pentingnya. Jadi misalnya Pak Peri sangat benci sama satu jemaat di gereja. Jemaat itu sangat benci sama Pak Peri, bermusuhan seperti Daud ya. Tetapi suatu hari jemaat itu dibunuh oleh mungkin ISIS yang sama sekali tidak mengenal Tuhan dengan kejam. Maka ini justru membuat lebih sedih. Jadi orang-orang yang tidak bersunat itu membunuh Raja Saul yang diurapi oleh Allah. Itu membuat hati Daud itu hancur. Itu mungkin kita harus paham. Kemudian yang kedua, pasal yang kedua, bertanya kepada Tuhan, kemana aku pergi? Jadi Tuhan mau Daud ke Hebron. Jadi mengapa Hebronnya? Karena memang itu daerah suku Yehuda. Karena Daud itu berasal dari suku Yehuda. Tapi Tuhan menyuruh ke Hebron, itu pentingnya. Karena Hebron itu artinya besar. Mengapa Hebron? Karena di Hebron ada kuburan nenek moyang mereka. Kuburan itu siapa? Abraham, Ishak, Yakub, Sarah, Ribka, itu ya istri Yakub ya, itu bukan Rahel itu di Bethlehem, tapi yang lain semua dikuburkan di Hebron. Jadi itu tempat rohani yang sangat penting. Maka ke sana. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud. Itu pentingnya. Bukan Daud, aku mau jadi raja. Enggak. Orang Yehuda datang mengurapi dia. Kemudian nanti waktu menjadi raja atas seluruh Israel itu juga masyarakat datang, kemudian pemimpinnya, penatua datang mengajak menjadi raja atas seluruh Israel. Berbeda dengan raja dunia. Raja dunia, aku mau jadi raja. Menyatakan kekuatannya. Dan menghancurkan musuh-musuh, kemudian dia menjadi raja. Itu kerajaan dunia. Tapi kerajaan Daud itu tidak berdiri cara seperti itu.
Maka kerajaan Daud itu bukan hanya zaman Daud ya, tapi kerajaan Daud itu dibuat tentang kerajaan Allah yang akan dibawa oleh Yesus Kristus. Sama seperti Daud, suku Yehuda, berasal dari lahir di Bethlehem, tapi dia nanti ibu kota itu pindah ke Yerusalem. Jadi Bethlehem sampai ke Yerusalem. Yesus juga sama. Yesus lahir di Bethlehem, kemudian disalibkan di Yerusalem. Jadi waktu Isboset juga ya, Isboset, Abner juga waktu dibunuh, dia membuat nyanyian ratapan. Yang membunuh itu Yoab ya, Yoab. Kemudian pasal 4 juga, pasal 4 masih ada keturunan yaitu Isboset ya, Isboset. Isboset ini dibunuh ya, pasal 4 ayat 2. Anak Saul mempunyai 2 orang sebagai kepala gerombolan, yang satu bernama Baana, yang kedua bernama Rekab. Keduanya anak Rimon, orang Benyamin dari Beerot, sebab Beerot pun terhitung daerah Benyamin. Isboset dibunuh oleh 2 orang ini, Baana dan Rekab. Tetapi Alkitab menjelaskan ini berasal dari mana? Karena asal mereka itu bukan orang Benyamin. Orang Benyamin dari Beerot. Itu artinya itu salah satu suku Kanaan. Suku Kanaan, orang Kanaan, tapi dia tinggal di daerah Benyamin. Suku Benyamin tidak bisa membunuh, tidak bisa membunuh anak Saul Isboset ini, karena sukunya sama, tidak bisa. Tetapi Baana dan Rekab ini orang Benyamin, tapi dari Beer. Itu artinya ini orang Kanaan. Orang Kanaan membunuh anak Raja Saul. Kemudian mereka memanfaatkan kesempatan itu, melaporkan kejadian ini kepada Daud. Ya kirain Daud sukacita ya, tapi tidak. Maka ayat 11 ya. Terlebih lagi sekarang setelah orang fasik membunuh orang yang benar. Orang fasik di sini artinya orang kafir. Kemudian ayat 12 ya. Sesudah itu Daud memberi perintah kepada anak buahnya untuk membunuh mereka, tangan dan kaki mereka dipotong. Karena dengan kaki dan tangan mereka membunuh anak Raja Isboset. Jadi dengan cara begini ya, tidak menghancurkan kerajaan Daud dengan tangan Daud sendiri, itu ciri khas kerajaan Daud. Bukan dengan kekuatan atau mungkin pedang yang membunuh orang lain, musuh, enggak. Itu sama dengan kerajaan Allah. Berdirinya sama sifatnya. Kemudian Daud menjadi raja atas seluruh Israel. Segala suku Israel datang, kemudian punah-punah datang. Jadi waktu kita menafsirkan, membaca kisah Raja Daud ya, itu selalu berbicara itu ya tentang apa ya? Tentang pemimpin. Pemimpin harus hidup seperti ini. Melalui kalau membaca Raja Daud kisahnya begini-begini, sehingga pemimpinnya hidup seperti ini. Itu bukan cerita tentang pemimpin. Itu raja itu siapa? Raja itu orang Kristen. Itu anak Tuhan, itu raja di bumi. Tapi ada raja yang menguasai di atas bumi, di bumi, di bawah bumi. Jadi di atas bumi ini manusia itu orang pindah itu raja. Adam itu raja statusnya. Tapi hilang posisinya, kedudukannya karena dosa, tetapi ya dipulihkan melalui Yesus Kristus. Jadi raja itu kita sendiri, bukan pemimpin yang lain atau mungkin
apa sejarah bangsa Israel saja enggak itu. Kemudian pindah ke Yerusalem tadi ya, penjelasannya sudah jelas ya mengapa pindah ke Yerusalem. Jadi titik inilah itu pentingnya. Karena Yerusalem mulai muncul di dalam sejarah Alkitab. Memang zaman Yosua sudah ada. Kemudian peperangan. Peperangan itu seperti ya peperangan kemerdekaannya sudah jadi raja, kemudian sudah pindah ke ibu kota yang baru. Ya mengapa raja yang memindahkan ibu kota yang baru? Ya tadi penjelasan banyak ya, karena Yerusalem itu betul-betul di tengah Israel, seluruh Israel, dan juga untuk menerima ya suku yang lain. Kalau terus di Hebron, ya hanya suku Yehuda saja ikut-ikutan, tapi untuk memeluk semua suku. Dan juga ini suatu hari nanti menjadi pusat ibadah. Kemudian peperangan kemerdekaan sama Palestina dua kali. Daud selalu bertanya kepada Tuhan. Itu sikap Daud. Tetapi peperangan yang pertama itu Tuhan menjawab ya ayat 19 ya. Tuhan menjawab 19b ya, peperangan di lembah Refaim. Tuhan menjawab Daud, ya maju, kamu akan menang, maju. Tetapi dalam peperangan yang kedua, dia berdoa, ayat 23, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, ia menjawab, jangan maju. Tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Dan bila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat. Sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu. Jadi saya juga mungkin sering baca Alkitab sejak dulu, tapi itu maksudnya apa? Jadi sulit mengerti. Dan banyak mungkin pendeta-pendeta belum paham. Di sini artinya jangan maju, kemudian buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka. Karena kita harus mengerti posisi Yerusalem itu apa. Yerusalem itu tempat tinggi ya, 800 meter dari laut. Tetapi pohon-pohon kertau itu bertumbuh di mana? Bukan di tempat tinggi, tempat rendah. Namanya Sefela. Itu dalam bahasa Indonesia daerah bukit. Sebenarnya Sefela itu daerah yang rendah dan rata-rata banyak tumbuh-tumbuhan seperti pohon-pohon kertau. Sehingga janganlah maju membuat lingkaran sampai ke belakang. Itu artinya menyerang mereka dari belakang. Bukan seperti peperangan yang pertama langsung maju. Jadi itu mungkin perintah Tuhan. Kemudian pasal 6, Daud dipindah ke Yerusalem. Jadi sudah ada raja seperti Indonesia ya, sudah ada presiden yang pertama Soeharto, kemudian sudah ya Jakarta sebagai ibu kota, kemudian yang penting apa? Itu harus bikin Pancasila. Pancasila penting kan, mempersatukan bangsa ini. Jadi untuk orang Israel itu Pancasila apa? Itu hukum Taurat. Hukum Taurat di mana? Di dalam tabut Allah. Jadi ini harus ada di tengah Israel, di ibu kota. Seperti Tuhan atau Roh Kudus harus ada di tengah hati kita. Itu posisi yang tepat ya. Tepat. Jadi tabut perjanjian dipindah ke ibu kota. Biar semua bangsa secara iman ya dipersatukan untuk membentuk kerajaan Allah. Jadi tetapi Usa mati. Ya, Usa mati itu agak aneh ya. Mengapa itu sebenarnya sangat bagus ya tindakan Daud itu. Tetapi mengapa di tengah jalan mati?
Karena cara ini sudah berbeda, sudah itu tidak sesuai dengan Alkitab ya. Jadi harus diangkut oleh orang Kehat, suku Lewi ya, suku Lewi. Maksudnya bagus, tetapi caranya salah. Itu artinya sudah 20 tahun di rumah di rumah Aminadab 20 tahun sehingga tahu pun sudah lupa hukum Taurat. Itu artinya. Sehingga 3 bulan kemudian dia siap belajar lagi caranya yang benar harus diangkut. Jadi melalui kematian Musa ini dan juga mereka mulai takut juga. Karena tabut Allah walaupun diam selama 20 tahun tetapi ada kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Itu salah satu arti juga ya. Maka ayat 13 ya. Pasal 6 ayat 13, apabila perangkat-perangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah. 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Jadi mereka kali ini juga takut sekali. Takut. Jadi Tuhan mau bangsa Israel sikap seperti ini, takut akan tabut Allah. Jadi inilah identitas kerajaan Daud itu. Jadi 1 langkah, 2 langkah, kemudian 6 langkah baru lewat, berasa aman. Ini caranya semua benar. Sehingga mereka mempersembahkan, kemudian menari-nari. Jadi tabut Allah dan firman Tuhan ada di tengah hati kita, kehidupan kita, ya selalu menari-nari, senang, penuh dengan sukacita. Itu kita bisa belajar. Kemudian pasal 7 ya, pasal 7 itu tadi sudah dijelaskan tentang janji kepada Allah seperti janji kepada Daud. Jadi 2 janji di dalam perjanjian lama itu penting. Kejadian pasal 15 atau 17, pasal 22 itu kepada Abraham itu janjinya tentang keturunannya. Kemudian bangsanya. Jadi melalui keturunan Abraham ini akan terjadi. Kemudian kepada Daud sekarang di sini ya. Ini keturunannya, rumahnya. Rumah itu ya banyak arti, tapi bangsa juga bisa dan juga kerajaan juga bisa. Kerajaan. Jadi akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Jadi di sini banyak sering dipakai ya kata selama-lamanya. Jadi artinya itu bukan hanya sampai masa zaman Raja Daud saja, ini selama-lamanya. Sehingga ini digenapi oleh Yesus Kristus. Jadi janjinya itu besar sekali kepada Daud, sehingga Daud responnya, siapakah aku ini? Itu. Jadi siapakah aku ini? Itu sikap orang yang menerima janji yang besar ini. Aku sama sekali tidak layak, dulu gembala domba di padang, anak ke-8 tidak ada harga, tetapi Tuhan mengangkat, dijadikan raja atas seluruh Israel. Kalau berpikir ini, ya mungkin langsung munculnya. Bukan karena dia rendah hati. Siapakah aku ini? Jadi kita juga sama. Kami orang berdosa, ya mungkin hidupnya mungkin hancur, keluarganya hancur, banyak masalah. Tapi sekarang kita menjadi hamba Tuhan. Siapakah aku ini? Itu sikapnya seperti Daud. Bukan karena mungkin rendah hati, enggak. Kemudian pasal 8 ya tadi Kardius sudah jelaskan. Di sini Filistin, Moab, Aram, Edom itu 4 negara ya. Tapi ini arahnya penting. Filistin arah ke barat, Moab arah ke timur. Orang Aram Hadaezer itu arah ke utara. Kemudian Edom ayat ke-14 ya. Arah ke selatan. Jadi itu artinya utara, selatan, ya barat, timur, itu semua diberi kepada Daud.
itu sesuai dengan janji kepada Abraham. Sehingga daerah utara itu Sungai Efrat. Sungai Efrat. Selatan itu Edom. Edom. Jadi kemanapun pergi dia menang. Kemudian pegawai-pegawai tahu dia ayat 15 ya. Demikianlah Daud dan memerintahkan atas seluruh Israel dan menegakkan keadilan dan kebenaran bagi seluruh bangsanya. Kemudian mungkin pejabat-pejabat ya, nama pejabat-pejabat itu tertulis. Jadi itu artinya apa? Kerajaan Daud sudah stabil, kuat. Musuhnya sudah digalakkan dari luar, tidak ada musuh. Kemudian di dalamnya pemerintahannya, kerajaannya itu kuat fondasinya. Karena udah sistem pemerintahan sudah jelas. Kemudian dia menegak keadilan dan kebenaran. Jadi kerajaan itu pentingnya keadilan dan kebenaran. Itu penting. Sebuah kerajaan itu. Maka pasal 9 terhadap Memiboset, kemudian pasal 10 terhadap suku Amonnya. Ini maksudnya Daud, raja Israel, sebagai raja Israel, bagaimana dia menyatakan keadilan dan kebenaran. Jadi itu maksudnya melalui Memiboset. Memiboset itu sebenarnya tidak layak disambut ya, disambut oleh Raja Daud karena keturunan musuhnya. Tetapi ayat 3 ya, 3. Kemudian berkata pasal 9 ayat 3. Kemudian berkata raja, tidak ada lagi orang tinggal dari keluarga Saul. Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Di sini kasih itu penting. Kasih. Kasih di sini pernah belajar di kitab Rut ya. Hesed. Hesed. Di dalam perjanjian lama itu hesed itu penting ya, hesed. Seperti di dalam perjanjian baru itu agape. Mau menunjukkan hesed kepada Abraham, anak Yonatan. Anak Yonatan dia bilang ayat 8-nya. Ya, dia seperti merasa anjing mati seperti aku. Dia menerima hesed ini. Sehingga dia makan bersama-sama dengan raja. Raja. Itu, ya mungkin Yesus Kristus menunjukkan kasih kepada orang-orangnya. Orang yang seperti timpang, itu orang bercacat, orang berdosa. Menerima hesed itu dari Yesus Kristus, dia makan bersama-sama dengan raja. Yesus masuk ke dalam kehidupan kita, makan bersama-sama dengan dia, itu artinya Wahyu 3 ayat 20 ya. Aku makan bersama-sama dengan dia, itu artinya menjadi keluarga. Menjadi, kalau makan bersama-sama dengan raja, yaitu anak raja. Tetapi ayat pasal 10 orang Amon ayat 1. Sesudah itu matilah Raja Bani Amon. Orang Amon sebenarnya diusir oleh bangsa Israel. Itu perintah Tuhan. Tetapi Raja Saul yang sangat adil dan yang mencari kebenaran, dia responnya beda. Ayat 2. Lalu berkata Daud, aku akan menunjukkan persahabatan kepada Hanun. Jadi persahabatan di sini bahasa Indonesia persahabatan. Tetapi bahasa aslinya sama dengan hesed. Kasih. Kasih kepada Harun. Sebenarnya orang Amun tidak layak menerima hesed dari orang Israel. Tetapi Raja Saul yang menunjukkannya. Tapi mereka menolak. Menolak, kemudian bersekutu sama orang Aram, kemudian mau menghancur Israel. Tapi ini dihancur oleh Israel karena tidak menolak hesed itu. Kemudian ya pasal 11 mungkin pasal 11 ini ya mungkin hancur ya kehidupannya. Kehidupannya mungkin Daud secara rohani ya itu menurun. Pasal 11 ayat yang pertama,
pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang. Jadi pada pergantian tahun kenapa penting? Karena zaman dulu kalau berperang biasanya antara dua negara, misalnya musim hujan itu biasanya berhenti peperangan. Tapi udah masuk musim kering seperti bulan ketiga ya. Pada pergantian tahun artinya sudah datang musim Maret, bulan Maret, musim semi. Sehingga baru mulai berperang lagi. Tapi Daud malas tidak ikut. Sudah dia berdiri di puncak. Mungkin rumahnya merasa aman semua. Sudah ada mungkin uangnya, sudah ada kuasanya. Ya udah, maka mulai jatuh. Ayat 3, lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Di sini bahasa Indonesia itu ya kalimat biasa, tapi coba bahasa Inggris itu pertanyaan. Artinya, Pak Raja, Bapak sudah tahu siapa perempuan ini. Perempuan ini namanya Batseba binti Eliam. Jadi nanti bisa kita belajar ya, binti Eliam ini siapa. Ini anak Ahitofel. Nanti akan muncul. Ahitofel itu penasehat pemerintahan Daud. Itu anak cucunya. Daud sudah tahu. Yang kakeknya selalu menolong kerajaan Daud ini. Kemudian lagi istri Uria, istri orang lain artinya. Dan juga ini Uria ini orang Het. Mengapa itu terus panjang lebar ya tentang penjelasan ini? Orang Het itu artinya orang bukan Israel. Itu orang Het itu, suku Het itu antara 7 suku orang Kanaan itu salah satunya itu Het. Tetapi bukan dia orang Israel, tapi orang Kanaan, ya disebut orang kafir, tapi dia mau menjadi tentara Daud, menjadi hamba Daud untuk menguatkan kerajaan Daud. Ya itulah Uria. Nanti mungkin pasal 23 ya, ada nama-nama pahlawan militer Daud. Itu nama Uria sudah tertulis di sana. Jadi di sini bukan kalimat biasa ya. Itulah dia. Tetapi Daud ya bersetubuh. Artinya di sini mau menekankan kejahatan Daud itu. Kejahatan Daud itu. Kemudian dia berbohong kepada Uria. Tetapi di sini Uria tidak mau pulang ke rumah. Artinya kalau kita ulangan, orang yang ikut peperangan tidak boleh bersetubuh sama istrinya. Jadi di sini artinya bukan hanya berdosa berzina, enggak. Di sini maksudnya Raja Daud melanggar semua hukum Taurat. Jangan berzina, jangan berbohong, jangan mengini istri orang lain, jangan mencuri. Semua melanggar hukum Taurat. Yaitu hukumnya apa? Mati. Tetapi justru di sini Batseba yang menajiskan, membersihkan dirinya dari kenajisan. Artinya dia ikut taat hukum Taurat. Uria juga tidak pulang ke rumah. Mau tidur bersama-sama dengan ya militer, tentara. Jadi itu sangat diperbandingkan. Tapi Daud itu untuk menutupi ya dosanya, akhirnya membunuh istri Uria. Jadi Matius pasal 1 pun kan Daud memperanakan dari istri Uria. Itu Injil Matius juga menulis seperti itu, bukan Batseba. Maksudnya mau menekankan Daud itu orang berdosa, bukan yang mungkin raja yang hebat, enggak. Maka ayat yang terakhir ya,
ya hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Tetapi pasal 12, Tuhan mengutus Nathan. Itu jauh berbeda dengan Saul. Kalau Saul jahat di hadapan Tuhan, biasanya Tuhan mengutus roh jahat. Roh jahat mengingat dia yang diutus oleh Allah. Tetapi Daud jahat, respon Tuhan berbeda. Justru mengutus Nathan untuk diperbaiki. Mengapa ini beda? Kerajaan Saul dan kerajaan Daud. Karena tadi janji tadi ya, 2 Samuel pasal 7 ayat 14 ya. 2 Samuel pasal 7 itu ya mungkin pasal yang paling penting di dalam perjanjian lama. Tapi banyak orang belum mengerti. Pasal 7 ayat 14. Aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Ini nubuat ya. Anakku ini siapa? Ya, itu Daud juga bisa, Salomo juga bisa, tapi anakku di sini nubuat tentang Yesus Kristus ya. Yesus disebut anak Allah. Jadi itu anak Allah itu berasal dari sini. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Saul berdosa, itu dihancurkan semua. Tapi Daud berdosa, Tuhan menghukum dia dengan rotan dan pukulan biar dia diperbaiki, dipulihkan. Jadi ini nubuat ini terus terjadi sampai ke raja-raja ya nanti. Karena ini janji Tuhan. Beda dengan kerajaan Saul. Nathan kemudian Nathan bercerita ya perumpamaan. Kemudian dia marah ya. Orang seperti jahat itu, orang kaya itu harus ya ayat 6-nya. Pasal 12 ayat 6. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat. Di sini penting 4 kali lipat. Waktu dia mendengar perumpamaan dari Nabi Nathan, dia marah. Orang jahat seperti itu harus dihukumnya. Harus kasih gantian 4 kali lipat. Dia mungkin kelihatannya masih pegang hukum Taurat, tapi untuk dirinya sendiri yang melanggarnya semua. Jadi 4 kali lipat ini terjadi sehingga 4 anak Daud itu semua mati. Akhirnya anak kelima Salomo menjadi raja Israel. Kalau 4 anak ini tidak mati ya, bagaimana Salomo yang namanya memiliki shalom itu menjadi raja, kemudian membangun bait suci ini. Jadi di balik dosa kita sebenarnya ada ya rencana Tuhan yang sempurna. Kemudian ayat 24 ya, ayat 24 pasal 12 ayat 24. Kemudian Daud menghibur hati Batseba, istrinya. Ini berubah. Sampai sekarang di belakang nama Batseba selalu ada ya istri Uria orang Het, istri Uria orang Het. Tapi di sini anak yang digantung oleh Batseba mati, kemudian Daud menghibur hati Batseba istrinya. Itu pertama kali. Artinya Tuhan mengampuni dosa Daud karena dia berpuasa, bertobat. Ia mengampuni perempuan itu dan tidur dengan dia, dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Daud memberi nama Salomo. Daud memberi Salomo nama Salomo. Tuhan mengasihi anak ini, dan dengan perantara Nabi Nathan ia menyuruh menamakan anak itu Yedija. Nabi Nathan memberi nama Yedija. Yedija itu artinya Tuhan mengasihi anak ini. Jadi satu anak mati karena dosa Daud, tapi satu anak ini lahir. Jadi itu nubuat tentang Yesus Kristus ya. Karena dosa kita seperti Daud yang begitu jahat, yaitu Yesus mati. Tetapi Yesus
bangkit. Waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, kepada Yesus ya, inilah anakku yang dikasihi. Itu kemudian mungkin karena akibat dosa Daud sehingga ya keluarganya semua hancur ya, hancur. Maka anak Daud satu persatu ya dibunuh. Itu saja. Jadi dosa diampuni oleh Tuhan. Tetapi kita harus menanggung kesalahan dosa kita, pengaruh dosa kita di dalam kehidupan kita. Jangan salah paham ya, semua dosa diampuni, tidak ada masalah, enggak. Itu kalau satu orang mungkin pakai narkoba terus ya, kemudian bertobat, minta pengampunan kepada Tuhan Yesus, ya dosanya diampuni, tetapi kesehatannya ya rusak, dia harus tanggung jawab. Jadi melalui dosa dari Daud, ya semua orang bisa jatuh ke dalam dosa. Saul bisa jatuh ke dalam dosa, Daud jatuh ke dalam dosa. Ya kita juga sama. Mengapa sampai sekarang bertahan? Ya karena anugerah Tuhan. Tidak ada godaan yang besar. Kalau godaan besar, ya kita semua jatuh. Jadi waktu digodai oleh dosa, kita harus hati-hati. Tetapi itu sebenarnya tidak bisa, karena kita tidak kuat. Maka 2 Samuel ini menuju ke mana? Menuju ke pasal yang terakhir. Nanti ya, pasal 24. Itu solusinya. Di tempat di mana itu namanya pengirikan Arauna. Karena dosa Daud, dia mendirikan Mesbah di pengirikan Arauna. Itulah solusi keluar untuk segala dosa. Karena di situ nanti akan berdiri Bait Allah Salomo, Bait suci Salomo, kemudian di situ Yesus disalibkan. Seperti sama tempatnya Gunung Moria. Itu solusinya. Jadi itu saja.